Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, ala nikmatillah, la haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa, ketemu kembali dengan Selamat. Pemirsa, dimanapun Anda berada, sekarang ini saya berada di Desa Pagongan, Kecamatan Bukuri, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Di tempat ini sungguh asri. Tempatnya sejuk, banyak pohon-pohon besar, dan yang paling penting di sini adalah di sini ada tapak tilas atau makom dari Mbah Datuk Kafi. Kemudian ada makom atau petilasan Mbah Syekh Maulana Maghribi, dan yang ketiga adalah makom atau petilasan Syekh Jambu Karang. Pemirsa dimanapun Anda berada, dan juga ada petilasan para wali 11, di mana wali-wali pada zaman dahulu pernah berkumpul di sini. Kemudian juga ada petilasan dari Mbah Panggung, yaitu para tokoh yang ada di Tegal Kota. Pemirsa dimanapun Anda berada, di tempat ini saya akan melanjutkan cerita-cerita saya tentang Gajah Mada, prajurit sejati kerajaan Mojopahit. Pemirsa, diceritakan di kesempatan yang lalu bahwa rombongan duta dari Mojopahit yang diutus untuk pergi ke Sunda Galuh sudah kembali pulang. Kemudian di sana ada seorang pemuda yang namanya Kudo Swaboyo, dan ada Pate Maduratna, Gajah Enggon, dan 4 Arya sudah kembali pulang ke rumah masing-masing karena sudah 20 hari mulai berangkat dari Mojopahit sampai ke Ujung Galuh. Dari Ujung Galuh kembali ke Mojopahit ini ditempuh dalam waktu 20 hari. Oleh sebab itu Kudo Swaboyo menyempatkan untuk kembali ke orang tuanya, yaitu Pradabasu dan Dyah Menu. Sesampai di rumah tentu saja bercerita tentang Sunda, dan di kesempatan yang lalu diceritakan juga bahwa ada yang perlu dibicarakan secara khusus kepada bapaknya atau Pradabasu karena menyangkut rahasia negara, yaitu rahasia kerajaan Mojopahit. Pemirsa dimanapun Anda berada, kemudian Patih Maduratna juga sudah diterima oleh Hayam Wuruk, dan Ibu Suri Sri Gitarja Tribono Tunggadewi beserta suaminya, yaitu Raden Cakradara. Dan di sana juga ada Dyah Wiyat yang didampingi oleh suaminya, yaitu Raden Kudomerto. Di dalam pertemuan itu, maka Prabu Hayam Wuruk kemudian diperlihatkan tentang gambar dari putri Sunda, yaitu Dyah Pitaloka Citraresmi. Akhirnya Pate Maduratna diperintahkan untuk pergi dari Balai Manguntur karena Prabu Hayam Wuruk ingin berbicara dengan keluarganya. Setelah itu, apa yang terjadi? Ternyata Prabu Hayam Wuruk sangat berkenan dengan gambar yang dikirim dari Sunda, yaitu gambar Dyah Pitaloka Citraresmi yang digambar oleh seseorang, yaitu Sanis Coro. Sedangkan Podang Salisir, seorang pelukis Mojopahit yang dibawa oleh Pate Maduratna, mengalami kegagalan di dalam melukis wajah dari Dyah Pitaloka Citraresmi. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya setelah keluarga berbicara, Prabu Hayam Wuruk mengetahui gambar itu. Tiba-tiba Hayam Wuruk sangat tertarik dengan gambar itu, dan dia menyatakan
bersedia menikah dengan putri Sunda, yaitu Dyah Pitaloka Citraresmi. Demikian juga Ibu Suri, Sri Gitarja Tribono Tunggadewi dan ayahnya Raden Cakradara, serta didukung oleh bibinya, yaitu Dyah Wiyas dan Raden Kudomerto, sangat setuju apabila berbesanan dengan Prabu Linggobuwono, karena gambar yang dikirim ke Majapahit sungguh sangat gemilang kecantikan putri, yaitu Dyah Pitaloka Citraresmi. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya dipersiapkan peminangan Dyah Pitaloka Citraresmi ke Sunda atas nama Ibu Suri, yaitu Tribono Tunggadewi, dan orang-orang yang dikirim ke sana adalah dipimpin oleh Patih Maduratna, Gajah Enggon, dan 2 orang Arya, yaitu Empu Elam dan Empu Kapak. Sedangkan Empu Kaposo dan Empu Menur tidak ikut di dalam pelamaran, yaitu melamar putri Sunda Dyah Pitaloka Citraresmi. Pemirsa dimanapun Anda berada, karena yang melamar ini adalah seorang raja besar dengan kekuasaan yang begitu besar, mulai dari utara, selatan, barat, dan timur, wilayah Nusantara yang begitu luas. Maka pelamaran ini merupakan pelamaran seorang putri yang benar-benar di luar dugaan. Emas, intan, sesotio, berlian, pakaian, sutra, semuanya disiapkan dan dalam jumlah yang sangat banyak. Oleh sebab itu, ini merupakan sejarah pelamaran dengan seserahan meningset yang sungguh luar biasa. Tidak ada di dalam sejarah di tanah Jawa. Karena saking banyaknya. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya diutuslah Laksamana Nala untuk mengawal kepergian Gajah Enggon dan Patih Maduratna beserta beberapa Arya untuk menuju ke Galuh, yaitu melamar putri Dyah Pitaloka Citraresmi. Pemirsa dimanapun Anda berada, Laksamana Nala, yaitu Laksamana Timur, dipanggil untuk mengawal. Karena Hayam Wuruk ingin bahwa lamaran ini jangan sampai gagal. Jangan sampai ada pencegatan perampok atau perompak yang ada di laut. Sehingga Laksamana Nala ini menggunakan perahu yang sangat besar. Bahkan perahu yang terbesar di kerajaan Majapahit. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya kapal besar ini mendarat di Losari. Kemudian turun ke darat, beberapa hari kemudian berjalan lurus ke selatan, akhirnya menuju ke sebuah ibu kota dari kerajaan Galuh, yaitu Kawali. Pemirsa dimanapun Anda berada, sebelum pemberangkatan, maka di sana ada Gajah Enggon. Karena Gajah Enggon adalah orang yang dipercaya oleh Patih Gajah Mada, maka Gajah Mada mengirimkan kembali Gajah Enggon. Tetapi Gajah Enggon sesungguhnya tidak sanggup untuk diberangkatkan kembali. Karena Gajah Enggon tidak mau memaksakan kehendak. Tidak seperti Gajah Mada, yaitu seniornya, bahwa Gajah Mada menginginkan Galuh Sunda ini harus takluk di bawah kaki Majapahit, apapun alasannya. Oleh sebab itu, Gajah Mada mengirimkan Gajah Enggon ini untuk memberikan kepastian mau atau tidak mau, suka atau tidak suka bergabung dengan Majapahit. Oleh sebab itu, Gajah Enggon diikutkan. Karena Gajah Enggon memiliki kepekaan di dalam berbicara dan memahami tentang situasi dan kondisi
Apakah harus berbicara kasar atau berbicara halus? Apakah ini berbicara sindiran atau berbicara secara terus terang? Semuanya dipahami oleh Gajah Anggon. Oleh sebab itu Gajah Anggon dipercaya oleh Patih Gajah Mada. Tetapi Patih Gajah Mada yang memiliki sifat pemaksaan kehendak terhadap Sunda itu tidak disetujui oleh Kanuruhan Gajah Anggon. Oleh sebab itu Kanuruhan Gajah Anggon dia menolak dikirimkan menuju ke Sunda Galuh. Baiklah, kalau kamu tidak mau, maka aku akan mengirimkan, yaitu Empu Elam dan Empu Menur untuk menuju ke Sunda Galuh, dan juga nanti didampingi oleh Laksamana Nala dan Patih Maduratna. Tetapi saya berikan kesempatan untuk berpikir kembali. Pemirsa dimanapun Anda berada, Gajah Mada yang memiliki tingkat kepakaan yang selalu tujuannya adalah satu, persatuan Nusantara, maka tidak peduli siapapun dia, baik itu Sunda Galuh atau Sunda Pakuan atau negara yang mana, kalau tidak sesuai dengan apa yang direncanakan, maka akan dilibas habis oleh Patih Gajah Mada demi sumpahnya, yaitu Sumpah Palapa. Pemirsa dimanapun Anda berada, saat kebingungan, maka Gajah Anggon kemudian mendatangi, yaitu Pradabasu. Karena Pradabasu adalah orang yang memiliki kecerdasan dan memiliki kepekaan dan juga memiliki ilmu keprajuritan yang luar biasa. Karena Pradabasu adalah salah satu pendiri dari pasukan Bayangkara bersama Patih Gajah Mada. Oleh sebab itu, pemirsa dimanapun Anda berada, kebetulan Pradabasu sudah dibocori tentang sesuatu yang sangat rahasia, yaitu tentang Hanis Coro, seorang pelukis yang menyukai dia Pitaloka. Demikian juga Pitaloka, Citro Resmi, putri kedaton dari Sunda Galuh ini, sangat mencintai seorang pelukis. Oleh sebab itu, hal ini hanya diketahui oleh dua orang, yaitu yang pertama adalah Kodang Salisir, yaitu seorang pelukis dari Mojopahit, dan putra dari Pradabasu, yaitu Kudo Swaboyo. Oleh sebab itu, Kudo Swaboyo kemudian membocorkan hal itu kepada ayahnya, dan ayahnya merahasiakan. Oleh sebab itu, karena ada juga petunjuk tentang bahwa Prajaka anaknya yang hilang ini larinya menuju ke negara barat, yaitu negara Sunda, maka Pradabasu berkeinginan apabila Gajah Anggon ditugaskan Patih Gajah Mada, maka beliaunya ingin ikut serta. Pertama adalah untuk mendampingi Gajah Anggon, yang kedua adalah untuk mencari putranya yang hilang, yaitu Prajaka atau Riung Sedati. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya Gajah Anggon bertemu dengan Pradabasu, dan akhirnya Pradabasu diberikan nasihat agar jangan menolak ketika diutus oleh Gajah Mada. Karena orang yang paling tegen di dalam berbicara, memahami situasi dan kondisinya, maka adalah kamu, wahai Kanuruhan Gajah Anggon. Oleh sebab itu, jika kamu ikut ke Sunda, maka aku juga akan mengikuti kamu, mendampingi kamu. Itu adalah semuanya dilakukan sebelum pasukan Mojopahit lamaran ini dilakukan di Sunda Galuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, demikian juga Kudo Swaboyo. Saat sampai di ibu kota, maka ada seseorang yang sudah menunggu-nunggu, yaitu Dyah Wiyat. Oleh sebab itu, Kudo Swaboyo saat berada di balai keprajuritan, kemudian dipanggil oleh prajurit, diperintahkan untuk menemui Dyah Wiyat dan Kudo Merto di rumahnya segera. Oleh sebab itu,
hal ini sangat menakutkan bagi Kudo Swaboyo. Tetapi Kudo Swaboyo pada waktu itu memiliki sesuatu prasangka yang baik. Mungkin saja Dyawiyat ingin mengetahui, menelisik tentang keadaan di Sunda. Oleh sebab itu, Kudo Swaboyo tidak menaruh curiga. Akhirnya pergilah menuju ke Dyawiyat sebagai ibu suri raja dan juga sebagai bibi dari Hayam Wuruk. Maka sesampai di sana ditemuinya seorang gadis cantik yang sedang duduk di bawah, bersimpuh di bawah kaki, yaitu Dyawiyat. Dan di sebelahnya duduklah Raden Kudomerto. Siapa wanita cantik yang duduk itu? Namanya adalah Probosiwi, yaitu putri dari Prabarasmi, yaitu emban istana kiri, yaitu emban khusus yang dimiliki oleh Dyawiyat. Tetapi sudah meninggal. Sekarang Probosiwi, anaknya, diangkat oleh Dyawiyat untuk menggantikan kedudukan dari ibunya. Pemirsa dimanapun Anda berada, saat bertemu, maka ditanya tentang hal-hal yang terkait dengan Sunda Galuh. Ternyata Kudo Swaboyo menceritakan semuanya. Dan ending dari sebuah pertemuan itu adalah Dyawiyat ingin memperkenalkan dengan seorang gadis yang namanya Probosiwi. Dan Dyawiyat mengawali bahwa kamu adalah ibumu bersahabat dengan aku, dan sekarang Probosiwi juga ibunya dulu bersahabat dengan aku. Oleh sebab itu sekarang anak-anaknya akan saya pertemukan. Syukur-syukur bisa menjadi jodoh. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya Dyawiyat dan suaminya yaitu Raden Kudomerto langsung menarik tangan dari suaminya. Kamu jangan ikut-ikut, biarkan saja anak muda untuk bertemu dan berbicara. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya dua orang ini saling berkenalan. Dan Dyawiyat beserta Kudomerto akhirnya kembali supaya tidak mencampuri urusan anak muda. Pemirsa dimanapun Anda berada, kita kembali. Perahu besar yang dipimpin oleh Laksamana Nolo sudah sampai di ibu kota, yaitu Kawali. Kemudian diterima dengan baik oleh para pemimpin yang ada di Sunda, yaitu Prabu Linggobuwono. Tetapi kali ini Prabu Linggobuwono tidak langsung menerima para duta utusan dari Mojopahit itu. Tetapi para duta utusan Mojopahit ini dipersilakan untuk istirahat sehari, untuk makan dan mandi, dan besok paginya akan diterima. Oleh sebab itu, pemirsa dimanapun Anda berada, di dalam kesempatan ini, maka Prabu Linggobuwono bertemu dengan adiknya, yaitu Bunisoro, dan juga bertemu dengan putrinya, yaitu Dyah Pitaloka. Saya semalam Dyah Pitaloka, karena mengetahui dirinya sudah mau akan dilamar oleh Hayam Wuruk Prabu Majapahit dan para utusan sudah datang, maka Dyah Pitaloka dengan beraninya malam hari itu pergi menuju ke Sendang Jolotundo untuk menemui Sanistoro, yaitu seorang pelukis kekasihnya. Di dalam pertemuan itu, Dyah Pitaloka menunjukkan sebuah kekesalan dirinya. Dia memilih mati daripada menikah dengan orang lain. Karena orang yang dicintainya adalah Sanistoro, yaitu seorang pelukis yang berasal dari Sunda Galuh. Dan sekarang dirinya dilamar oleh seorang raja besar, yaitu Hayam Wuruk, dengan persembahan atau gegawan peningset yang begitu banyak. Oleh sebab itu sangat menyudutkan dan menyulitkan bagi Sunda. Pemirsa dimanapun Anda berada, dalam pertemuan itu akhirnya Dyah Pitaloka ditanya dengan pilihan mau atau menolak. Kemudian Dyah Pitaloka mengatakan, kalau aku mau, wahai Kanjeng Romo, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah
kamu akan mendapatkan jodoh yang seimbang. Yang kedua, kamu akan menjadi seorang permaisuri dari sebuah kerajaan yang besar. Kemudian yang ketiga, hidupmu terjamin. Dan keempat adalah cucu-cucuku akan menjadi raja-raja besar di kerajaan Jawa dan Sunda. Kemudian Kanjeng Romo, kalau aku menolak, kalau kamu menolak, yang terjadi adalah perang antara Sunda dengan Majapahit. Dan kamu tahu akibat dari perang antara Sunda dengan Majapahit, yang terjadi adalah kehancuran. Yang terjadi adalah sungguh tidak bisa kita bayangkan. Karena ibaratnya Majapahit adalah gajah, sedangkan Sunda adalah telur. Maka telur dibandingkan dengan gajah, dengan mudahnya Sunda ini akan pecah dan akan diinjak-injak habis oleh gajah. Oleh sebab itu, itulah risiko kalau kamu menolak. Tetapi ternyata dia Pitaloka yang semenjak tadi menundukkan kepala ternyata menangis, sehingga Bunisoro dan ayahnya serta permaisurinya sangat terkejut. Mengapa kamu menangis? Mengapa kamu tidak bahagia? Akhirnya pamannya bisa menebak. Yang membuat ini semuanya adalah seorang pelukis. Karena hati dari dia Pitaloka sudah tertawan oleh seorang pelukis, yaitu Sanis Coro. Oleh sebab itu, tiba-tiba dia Pitaloka mengatakan, aku mau ayah, tetapi aku meminta syarat. Silakan anakku, kalau kamu mau minta syarat, apa syaratnya? Wahai Kanjeng Romo, aku mau menikah dengan Hayam Wuruk, tetapi aku harus diangkat menjadi seorang raja di Sunda, sehingga aku bukan putri Kedaton lagi, tetapi aku adalah seorang raja yang dilamar oleh raja, sehingga kedudukanku seimbang dengan siapa yang melamar saya. Aku bukan putri persembahan, aku bukan putri dari negara-negara yang ditaklukkan, tetapi aku adalah raja. Betapa terkejutnya yang namanya Bunisoro, betapa terkejutnya permaisuri Dewi Lingsing. Dewi Roro Lingsing tidak bisa memperkirakan apa ini yang dimaksud anaknya. Sebuah permintaan yang sangat tidak masuk akal. Tetapi yang lebih sedih lagi adalah adiknya, yaitu anak yang baru berumur 9 tahun, tetapi sudah dijanjikan oleh ayahnya untuk menggantikan kedudukannya menjadi raja di Sunda Galuh, yaitu Niskolo Wastu Kencana. Dia mengeluarkan air mata. Tetapi mengapa tiba-tiba Prabu Linggobuwono sangat suka dengan permintaan itu? Mulai sekarang kamu saya lantik menjadi pengganti saya, yaitu sebagai raja di Sunda Galuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, betapa terkejutnya, yaitu Mahapatih Hamangkubumi Bunisoro bersama istrinya dan juga permaisuri Dewi Roro Lingsing. Seakan-akan dada-dada mereka pecah mendengar apa yang diputuskan oleh Prabu Linggobuwono. Tetapi Prabu Linggobuwono kemudian memberikan penjelasan. Ini merupakan kesempatan yang sangat bagus bagi Sunda Galuh, karena dengan putriku dilamar oleh Raja Hayam Wuruk, berarti besok cucuku yang menggantikan dia menjadi seorang raja. Cucu-cucuku akan menjadi Raja Majapahit dan akan juga menjadi raja di Sunda Galuh. Siapa yang tidak suka? Inilah yang namanya kita
akan terhormat. Mungkin sekarang orang mengatakan bahwa Galuh ditundukkan dengan pernikahan. Tetapi ingat, besok kalau sudah punya anak, siapa yang bisa berani seperti itu? Siapa yang bilang kalau Galuh itu ditundukkan oleh Majapahit? Karena Majapahit sekarang diperintah oleh anak-anak saya, cucu-cucu saya. Ini merupakan sebuah cara, sebuah strategi untuk menundukkan Majapahit di dalam hegemoni kerajaan Majapahit yang begitu hebat. Pemirsa dimanapun Anda berada, bagaimanakah kelanjutan dari cerita ini? Bagaimanakah sikap dari para duta dari kerajaan Majapahit? Oleh sebab itu, pemirsa dimanapun Anda berada, ikuti terus cerita saya awal hingga akhir. Sampai di sini, akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, warisan Nusantara.